Halo geng, WhatsApp geng, WhatsApp geng, geng, WhatsApp bor. Ngopi dulu kita geng. Halo? Assalamualaikum. Belum diantar kan, Bu? Belum diantar kan? Oh. Oh ya sudah, kalau begitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Ya. Aku dulu cara beli. Enggak juga dulu. Halo geng, WhatsApp geng. Berjumpa lagi bersama kita sore hari ini geng. Kembali lagi bersama kita Sonjet di sini geng. Edisi Istirahat. leher pegal, leher kram guys. Jadi sirip ini terlihat nampak jos sudah guys, terlihat bersih. Tapi dibalik glowingnya itu masih terdapat serbuk kayu dan daya getah yang masih harus kita harus kita basmi dulu. Nah, jadi ini geng, kita lihat masih tahap proses gosok-gosok. Jadi tinggi antar lantai ini geng, tingginya 3 meter. Jadi kalau mau mengencangkan urat betis ya Bisa di sini. Bisa ke sini bantu naik turun tangga nanti. Nah, ini salah satu proses kita, salah satu up kualitas sirip. Asbak kan? Pakai Asbak memang kan? Itu apa karena nih? ini ya udah nih ada doang. Ya. Ini salah satu progres kita guys, sambil saya instalasi, anggota juga gosok-gosok. Karena jangan sia-siakan adaptasi awal burung di sirip guys. Simple guys, dia suka dia tinggal, tidak suka dia pergi. Itulah sifat alaminya. Jadi maksimalkan segala sesuatu, terutama kondisi sirip, kedua didukung oleh power suara, sumber suara yang jelas dan jos. Karena dimana kita tahu juga ini adalah salah satu bangunan beton yang daya gema itu tidak bisa kita hindar. Ini saya baru dapat segini guys. Ini adalah Twitter kita yang baru kita pasang. Nah, ini Twitter yang baru kita pasang. Terlihat di sana juga Twitter. Nah, yang jelas kita sambil ngopi-ngopi dulu. Ini salah satu pekerjaan kita yang insya Allah kita akan mulai aktif kembali guys ngulinya. Ini saya lihat lagi guys, hujan air mulai naik lagi nih bro. Bangunan ini kebanjiran bro. Jadi air ini sampai tengah, di dasar itu sampai di area tengah. Kurang lebih 1 meter lagi mau ke sirip itu banjir. Mudah-mudahan efek banjir ini berakibat fatal bro. Tidak berakibat fatal buat sirip kita. Ini curah hujan yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini. Oke bro, itu dia sedikit penampakan dari progres kerja kita. Berokok dulu guys. Masam liur. Berokok dulu. Berokok dulu. Ngopi dulu guys. Kopi habis pulang kita. Kopi macet juga kerjaan bro.
mantap. Hidup sudah pahit guys, jangan sampai kopi ikut pahit. Rokok boleh saja berasap, tapi kita harus tahu sumber asapnya guys. Selamat datang bro semua. Biar tambah terang kanda guru. Siap. Ini lagi kita elus-elus sirip, lagi elus-elus proses pemasangan Twitter. Di sini saya hanya pakai 25 biji Twitter guys untuk ukuran 812. 812 dengan void 4x6, saya hanya pakai Twitter inap 25 biji. Nah, bisa dilihat bro. Di sana masih terjadi pergulatan yang sangat tidak terhindarkan guys. Pergulatan yang sangat serius dengan sirip itu, gosok menggosok guys. Nah, ini dia guys. Ini Twitter yang sudah kita pasang. Yang sudah kita pasang guys itu. Kemudian ini belum kita elus-elus lagi siripnya ini bro. Sirip ini nampak terlihatan cerah. Tapi di balik kecerahannya ini guys ada serbuk-serbuk mutiara yang menimbulkan kegalauan ini guys, yang harus kita permak. Progres kita jangan sampai bangunannya jos guys, jos di luar tapi siripnya bermasalah. Apalah guna bangunan jos. Jadi inilah progres kita. Mohon doanya saja bro, semoga berjalan lancar dan aman tanpa hambatan. Saya ngejar tadi supaya selesai nih hari ini guys, tapi leher saya agak keseleo rasanya guys. Jadi bawa ngopi dulu, mungkin efek kopinya kurang kali. Itu dia bro, penampakan dari progres kita. Mudah-mudahan besok kita bisa naik ke open roofnya nanti, ke lubang sumurnya itu guys. Coba usaha awak buang tadi, kehet aja ujungnya tadi tuh. Kopi habis bro. Mau pulang aja sudah nih, kopi habis. Air malam tadi guys, hujan malam tadi. Ini air naik lagi kelihatannya, aduh kacau. Saya khawatir saja bro, karena ini bangunan kemarin banjir sampai tengah, di lantai dasar itu sampai di posisi tengah. Mungkin sampai ya sekitar 1 meter 120 lah kalau enggak air itu enggak nyampe di sirip. Terjadi banjir besar kemarin, tapi enggak tahu nanti ini apakah apa namanya, main hujan malam ini hujan apa? Kalau hujannya ida malam nih, mau digosoknya malam nih lagi, Nah itu pupus kesah. asal jangan hujan dia dulu. Hujan sini mana Bapak? Siripnya glowing, kapan kita on kan? Yang jelas bangunan ini nanti kita on kan bulan 3 bro. Sambil menunggu anakan guys. Bulan 3 nanti kita on kan guys bangunan ini. Tidak usah buru-buru bro. Karena sesuatu yang buru-buru itu biasanya nyungsepnya ndak enak. Lebih baik kita merangkak tapi ya penuh dengan kehatian daripada lari nanti terprosok, apa istilah bahasa Indonesia itu guys. Berapa lama adaptasi Bureng Wayap ke gedung baru bang? Dan kenapa Bureng nggak mau masuk LMB sudah 2 bulan? Itu hal yang biasalah, Nopi Setiawan. Suka-suka burung lah. Artinya yang kita harapkan ini adalah anakan-anakan. Kalau burung dewasa atau indukan itu burung orang guys. Pantau saja grup bro, pantau saja grup. Ini tip sangat sederhana sekali, tip sangat sederhana sekali.
Kalau di grup-grup wallet itu sudah banyak yang live, yang banyak siaran langsung, itu sudah musim burung. Kalau semuanya masih slow-slow saja, lockdown saja, belum berarti anakan burung ada. Itu tips sederhana dari saya, bro. Untuk sekarang ini dari bulan 8, 9, 10, 11, 12, bulan 1, bulan 2, musim ini akan berlanjut sampai bulan 2 nanti guys. Percaya saja. Makanya biasakan punya catatan kecil, artinya buat perbandingan kita tahun ke tahun, bulan ke bulan, itu supaya yang paling penting bro, saran saya sangat krusial sekali dan harus dilakukan. Jangan menaruh ampli di rumah. Jangan menaruh ampli di rumah. Kalau bisa amplinya taruh di bangunan. Kalau bisa amplinya taruh di bangunan bro. Selama ampli itu ada di rumah, tangan itu gatal guys. Tangan itu gatal. Tidak bisa dihindarkan sudah itu. Taruh ampli itu di bangunan wallet. Dari setiap binaan kita, apa yang kita kerjakan, ada ampli di rumah, kita pindahkan ke bangunan. Dari studi kasus kita, perkembangan bangunan wallet yang ada amplinya yang di bangunan wallet itu lebih produktif ketimbang ampli itu ditaruh di rumah. Kenapa? Karena tidak konsisten, selalu terpengaruh, selalu terpacu, selalu penasaran dengan sesuatu hal yang baru, tapi tidak didasari sesuatu yang baru tadi harus kita lalui untuk proses membuktikannya. Itu guys, itu yang paling penting. Saran saya, amplinya ditaruh di tempat bangunan wallet, jangan taruh di rumah. Kecuali kalau kita melakukan riset bolehlah, melakukan uji coba bolehlah, ampli kita simpan di rumah untuk tes kualitas suara atau apa. Oke Nopi, mantap, tinggal pasang speaker sudah terpasang sebagian bro. Terima kasih bro yang sudah hadir, yang nonton apa adanya video dari kita. Bangunkan Gandayo di Lokpon, siap. Desain sudah mantap ini Febri. Terima kasih atas jawabannya bang. Saya tetap menunggu dan nggak akan otak-atik amplifier di bangunan bang. Oke siap. Pilihan bijak, pilihan mantap. Kalau anda menaruh ampli di bangunan wallet. Kalau anda menaruh ampli di rumah, tangan itu pasti gatal bro. Apalagi tergabung di banyak grup, pusing. Oke bro, salam hormat selalu, salam logika, itu yang paling penting. Studi kasus yang pernah kita buat, yang seperti saya sampaikan, rata-rata perbedaan terhadap bangunan orang yang penakut, perbedaan terhadap bangunan orang yang bersabar, dan menaruh ampli di rumah wallet itu perkembangannya cukup bagus ketimbang ampli itu kita taruh di rumah. Apalagi kayak bangunan walletnya di belakang, terus di dapur kita taruh ampli di situ guys. Kalau kita tidak konsisten, mudah terpengaruh dengan isu-isu yang di grup-grup, selesai sudah bola-bola. Ini mantap bro, hajar. Ini mantap bos, colok. Kurang dikit volumenya bos, kasih turun. Kurang mantap volumenya bos, kurang besar, kasih naik lagi. Ujung-ujungnya culukan flash disk sama volume ampli dol. Itu bro. Rata-rata perlu diambil kesimpulan bahwa rata-rata perkembangan bangunan orang yang penakut, orang yang menaruh amplinya di bangunan wallet itu produktivitasnya pelan-pelan naik-naik terus ketimbang yang amplinya di rumah, yang memiliki daya penasaran yang mau cepat panen,
yang memiliki daya ingin coba-coba, itu sangat beda sekali bro. Makanya di setiap pekerjaan kita, setiap teknis kita yang kita lakukan di binaan atau pekerjaan kita, tidak ada kata lain, tidak ada alasan lain, ampli harus ditaruh di bangunan walet. Ampli harus ditaruh di bangunan walet. Kecuali, ada kecualinya guys. Saya bisa menilai orang itu konsisten apa tidak, orang itu taat apa tidak, orang itu penakut apa tidak. Kalau orang itu penakut, artinya saya ya asal kasih pemahaman sedikit sudah inilah. Tapi pada dasarnya bangunan yang setiap kita kerjakan sebisa mungkin amplinya jangan ditaruh di rumah. Sebisa mungkin amplinya taruh di gedung walet. Kalau perlu simpan ampli itu bro di atas plafon. Plafon atap itu makin jos. Kalau perlu dipakai ampli. Kalau perlu bilang bos nggak usah pakai ampli. Jadi nggak diganggu-ganggu guys. Selama kita masih pakai ampli pasti di otak-atik bro. Oke guys, ini hanya sebatas pemahaman logika saja. Silahkan disikapi dengan akal sehat, dengan daya pikir yang cerdas. Di sini saya juga bukan menggurui dan saya juga bukan master dan ahlinya guys. Kita hanya berbagi proses kebiasaan saja. Kita sama-sama tahu dunia walet ini adalah dunia bisnis. Dunia bisnis yang kejam. Tidak semua orang bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman yang logis. Semuanya akan kembali kepada daya iklan. Tinggal mental kita saja yang dipermantap guys. Maaf bro, saya terlalu ocehannya terlalu semangat. Jadi inilah buat kawan-kawan yang selalu menonton kita, yang selalu mengikuti kita, insya Allah sudah paham dengan teknis kerja kita, dengan metode kerja kita sudah paham. Karena yang paling penting saya tekankan kepada setiap kawan-kawan yang bertanya atau apa ke saya, yang paling penting terkhusus kita bangunan baru ini, ruang waktu, ruang kontrol itu yang harus kita jaga, diatur, dikasih jarak. Karena bangunan baru bagaimanapun ketenangan itu yang sangat penting. Jangan sampai semau-maunya kita masuk otak-atik, masuk bawa sentir malam-malam, sudahlah. Masolang kok. Tuang lagi guys kopinya bro. Ini siap-siap pulang lagi loh, pegel leher bro. Buat kawan-kawan yang selalu hadir di live kita, di setiap video kita atau postingan kita, silahkan simak semuanya dengan akal sehat, dengan logika yang cerdas. Semua itu ada proses. Tidak ada sesuatu yang itu bro, bim salabim atau abrak-kedabrak. Bukan sulap, bukan sihir. Kodok bisa lompat, ular bisa panjang, melingkar di pagar Pak Amar lalu mutar-mutar. Nah itu guys. Oke bro, seperti Bos Basir ini bro, orang sukses di walet sudah bro. Mungkin dia sekarang ini tersenyum-senyum atau sedang tertawa kecil melihat perjuangan kita ini bro. Bagaimana Basir? Nah, ini orang sukses ini bro, sukses di walet bro. Tapi kita tunggu sepatah kata dari beliau ini, wejengan-wejengan untuk kita yang terus berjuang ini guys. Perlu disipahami bro, sekarang ini persaingan yang luar biasa, tidak bisa kita hindarkan. Sebisa mungkin teknik, strategi itu yang utama. Menganalisa, melakukan, mengamati. Nah itu guys. Karena kita berbicara masalah kebiasaan saja bro. Artinya saya sharing di sini hanya faktor masalah kebiasaan saja.
kebiasaan apa yang kita lakukan, kebiasaan apa yang pernah kita terapkan. Saya juga tidak mau basa-basi berbicara sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, tidak pernah saya coba. Silahkan simak saja live kita, video-video kita, semuanya ada di situ. Tinggal kecerdasan kita, daya analisa kita saja untuk menyikapinya. Kalau yang senior paling mudah ketika flash disk dicolok langsung dan dapat reaksi luar dan dalam. Gimana dengan yang pemula guru? Pasti otak-atik. Jadi pemahaman otak-atik ini begini bro, yang saya maksud. Kita dalam penyetingan sudah tentu akan melihat reaksi. Ini buat Bro Birin. Kita dalam penyetingan otomatis akan melihat reaksi dari burung. Burung itu sudah enak masuk di LMB, sudah enak akses pointnya, manuvernya. Nah, yang saya maksud di sini otak-atik itu adalah ketika sudah tidak respon, ketika sudah burung tidak ada reaksi, kita lalu panik, bro. Paniknya apa? Mutar-mutar volume karena memburu reaksi. Sering saya bilang, burung itu akan main pada musimnya dan akan sepi pada waktunya, bro. Ketika waktunya dia sepi lalu kita memaksa volume, memaksa suara ganti sana sini, hasilnya akan seperti itu terus. Karena memang dasar burungnya tidak ada. Ada sih banyak burung, ya burung-burung orang, burung-burung yang sudah indukan. Nah, nanti naiklah akan kita bahas detail cara membedakan anakan baru dengan burung indukan. Di grup-grup tidak ada yang pernah bahas itu, guys. Hanya bersama Sonjet saja kita gratis di sini. Artinya setiap edukasi kita yang kita berikan harus disikapi dengan logika yang paling penting. Oke bro, terima kasih. Besok akan kita live lagi apa adanya. Mudah-mudahan besok selesai ini lantai 2 nih guys. Macet kerjaan. Kantor pen ini bro. Ini proses masih elus-elus sirip ini guys. Masih elus-elus sirip. Dan tinggi lantai ini bro. Tinggi lantai ini 3 meter. Kemarin saya minta 4 meter, tukangnya ndak berani. Kenapa ndak berani ya? Nambah kerjaan katanya. Sedang sudah 3 meter itu. Cara bersihkan sirip pakai apa bang? Bisa pakai lap, bisa pakai kawat, bisa pakai lap, bisa pakai kawat. Sikat kawat, bisa pakai sikat kain. Tinggal pilih saja yang mana menurut kita enak dipakai. Kalau saya sedikit agak kejam guys. Kalau saya sedikit agak kejam sama binaan. Kalau binaannya agak mucil. Setelah kita gembok, tugasnya hanya mengontrol suara. Yang terakhir kita lakukan adalah buang kunci ke sungai supaya tidak ada lagi guys. Sikat kawat kuningkah? Yang penting sikat kawat. Pakai gerinda kawat juga boleh. Saya pribadi bro, karena saya tahu perkembangan bangunan saya, karena saya tahu perkembangan selalu ada perubahan. Saya ibarat kata itu agak malas-malas sudah masuk ke bangunan. Artinya kita masuk ada jadwal, ada kontrol, ada schedule-nya, schedule panen, schedule bersihkan kotoran.
Itu. Kalau di luar itu kita ndak masuk selama suara itu masih oke. Itu. Oke, Omku Rusni Sapurba. Peyot dahanu nih pipi nih gasak rokok kretek nih lop. Oke bro, terima kasih. Nanti besok akan kita live kembali. Ini sudah jam 4.40. Mudah-mudahan besok tidak ada halangan, kita bisa naik ke open roof dan pasang suara panggilnya nanti. Teknis apa segala nanti silakan nanti tonton live kita atau di channel YouTube kita juga boleh. Kita ini hanya bercerita, hanya sharing, bercanda sedikit boleh lah, tapi tetap fokus kepada pemahaman yang coba saya berikan. Artinya mohon maaf sekali lagi, saya bukan menggurui, bukan mendikte, tapi ini kita sharing hanya terkait proses kebiasaan saja, kebiasaan yang pernah kita lakukan itu saja. Masuk akal silahkan kawan-kawan pakai, tidak masuk akal jangan. Kalau ragu-ragu jangan. Semuanya perlu logika, perlu pemahaman khusus untuk menyimpulkannya guys, dan butuh waktu untuk mengetahui itu mantap apa tidak. Kalau hanya sebatas kata-kata aja, teh kucing rasa coklat. Oke bro, terima kasih. Salam hormat selalu. Sampai jumpa di live kita berikutnya. Kita lanjut sedikit dulu, baru OTW balik kanan. Terima kasih. Salam Sonjet.